Apa hukumnya melamar kerja pakai ijazah palsu? Dapat gaji, gajinya haram. Dapat pensiun, pensiunnya haram. Dapat tunjangan, tunjangannya haram. Dapat SPPD, SPPD-nya haram. Uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semuanya. Karena pintu masuknya haram. Sebetulnya ada orang yang layak, tapi karena ini menipu, pakai ijazah palsu, nilainya tinggi, yang jujur tadi kalah. Akhirnya dia zalim kepada orang, menganiaya orang lain. Hidup ini sementara. Lulus PNS umur 30, pensiun umur 30, pensiun 60, cuman 30 tahun makan duit haram, tapi di neraka jahanam khalidina fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bacakan sebuah berita di portal islam.id ya, dengan judul Ustadz Abdul Somad menerangkan hukum melamar kerja pakai ijazah palsu. Ustadz Abdul Somad menerangkan tentang hukum melamar kerja pakai ijazah palsu. Hukumnya melamar kerja pakai ijazah palsu: dapat gaji, gajinya haram. Dapat pensiun, pensiunnya haram. Dapat tunjangan, tunjangannya haram. Dapat SPPD, SPPD-nya haram. Uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semuanya, karena pintu masuknya haram. Sebetulnya ada orang yang layak, nilainya tinggi, sedangkan yang ini menipu, pakai ijazah palsu. Yang jujur tadi kalah, akhirnya dia zalim kepada orang, ya, menganiaya orang lain. Hidup ini sementara. Lulus PNS umur 30, pensiun umur 60, cuma 30 tahun makan duit haram, tapi di neraka jahanam khalidina fiha abada. Jangan pernah, ibu, jangan kasih anak beli ijazah palsu. Saya pulang dari Maroko bawa ijazah 2, dari Mesir LC, dari Maroko DASA, ikut tes PNS. Kata kawan saya, ayo kita menghadap ke pejabat di atas, lobi-lobi biar lulus. Saya sampaikan ke mak saya. Apa kata mak? Jangan, kau jangan curang. Aku tak mau kau buat haram, nanti kau makan haram. Kalau kau lulus, lulus karena Allah, rezeki tak berpintu. Tidak pakai lobi-lobi, tidak pakai sogok. Lulus, meninggal emak saya 2019 pun saya keluar juga dari PNS. Kita tonton videonya. Apa hukumnya melamar kerja pakai ijazah palsu? Dapat gaji, gajinya haram. Dapat pensiun, pensiunnya haram. Dapat tunjangan, tunjangannya haram. Dapat SPPD, SPPD-nya haram. Uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semuanya. Karena pintu masuknya haram. Sebetulnya ada orang yang layak, tapi karena ini menipu, pakai ijazah palsu, nilainya tinggi, yang jujur tadi kalah. Akhirnya dia zalim kepada orang, menganiaya orang lain. Hidup ini sementara. Lulus PNS umur 30, pensiun umur 30, pensiun 60, cuman 30 tahun makan duit haram, tapi di neraka jahanam khalidina fiha abada. Jangan pernah, ibu, jangan kasih anak beli ijazah palsu. Saya pulang dari Maroko bawa ijazah 2, dari Mesir LC, dari Maroko DESE, Diplom Etudes Superior Approfondi, ikut tes PNS. Kata kawan saya, ayo kita menghadap ke pejabat di atas, mudah-mudahan kau lulus. Saya sampaikan ke emak saya. Apa kata emak? Jangan, kau jangan curang. Aku tak mau kau buat haram, nanti kau makan haram. Kalau kau lulus, lulus karena Allah, rezeki tak berpintu. Tidak pakai lobi-lobi, tidak pakai sogok, lulus.
Meninggal mak saya 2019 pun saya keluar juga dari PNS. Seakan-akan PNS itu untuk dia, karena doa dia. Sampai hari ini masih hidup. Rezeki tak berpintu. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kejar harta haram, karena makanan haram tak tertolong di akhirat. Dapat gaji, dapat duit, belikan makanan, belikan lontong, belikan ayam goreng, belikan daging, masuk ke dalam piring, disuap ke mulut, menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Ditimbang badan kita di akhirat, berat kau 50 kilo, yang halal cuma 10 aja. 30 tahun makan haram. Tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza. Disuapkan anak-anak yang lugu-lugu, anak-anak yang jujur-jujur, anak-anak yang hijau-hijau, anak yang baik-baik, dikasih makan haram, otaknya rusak. Sepiring nasi haram berubah menjadi setetes darah haram, setetes darah haram masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Kita telah saksikan videonya. Sebelum itu ada juga berita di portal islam.id ya, dengan judul Ustadz Abdul Somad posting semua ijazahnya di Instagram. Sesimpel itu untuk membuktikan nggak usah pakai pengacara apalagi preman. Tuan Guru Ustadz Abdul Somad memposting ijazah beliau dari semua jenjang pendidikan, menyiratkan bahwa semua masalah keruwetan tentang ijazah asli atau palsu bisa selesai dengan sekali postingan. Sesimpel itu sih. Awalnya ada netizen yang menanyakan, Ustadz Abdul Somad ijazahnya pas kuliah asli atau palsu? Nanya doang, tanya akun IG @maria_ak_. Lalu Ustadz Abdul Somad memposting semua ijazahnya dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2 hingga S3. Ini cuplikan ijazah Ustadz Abdul Somad hafizahullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.